Selamat pagi semua. Senang bersama dengan saudara di rumah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami yakin percaya lawatan-Mu sungguh luar biasa di dalam setiap kami, sehingga kami dapat bertemu kembali di rumah-Mu. Suatu sukacita tersendiri bagi kami untuk kami dapat mengucap syukur atas segala apa yang Engkau karyakan dalam kehidupan kami. Kami akan memuji memuliakan Engkau sebelum mendengarkan firman-Mu. Lawat kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita berkemenangan di dalam Tuhan lewat pujian-pujian kita kepadanya. Bersyukurlah kepadanya. Mari kita membawa pujian di dalam Dia. Sebab Dialah Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan. Haleluya. Mari kita pujian bagi Dia. Mari berkemenangan di dalam Dia. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanmu, mazmur dan keselamatanmu. Dia penolong yang beri hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Amin. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Jujur kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertanda Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas segala lawatan dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah mazmur kami, Engkaulah kekuatan kami. Lah kepadanya, bawalah pujian bagi. Amin. Karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Jujur kasihan
kasih ya Tuhan. Mata siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan namanya dengan segenap hati kita. Kita mau katakan sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidup kami. Katakan pujian kita dengan segenap hati kita. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kami mohon pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Arahkan hati, arahkan pikiran kami ini. Sembahlah Dia lewat pujian. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh yang kekal selamanya. Hadirin Tuhan, biar kami rasakan pada saat ini penyertaan Tuhan. Biar kami alami saat ini. Sungguh besar Tuhan kasih setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata Tuhan, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. bagimu Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh yang kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh yang kekal selamanya. Dalam Dalam roh yang kekal selamanya. Haleluya. Dalam selama-lamanya. Mata menyembah Tuhan, mata memuji memuliakan nama. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah di dalam kehidupan kami, di dalam jamaah, di dalam kebaikan anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Ya dalam Bapa
karya dan kuasa Roh Tuhan memenuhi kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, senang bersama dengan saudara. Kita yakin dan percaya kuasa Roh Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa berkarya di dalam setiap pribadi kita. Kita masuk di dalam pokok doa kita pada saat ini. Kita melihat setiap kebutuhan, setiap pergumulan dan pergumulan demi pergumulan, dan kita melihat penyertaan Tuhan selalu baru di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saya mendorong saudara pada saat ini, mari kita membawa di dalam doa terus untuk bangsa dan negara kita, setiap kehidupan kita. Kita yakin dan percaya pemimpin-pemimpin bangsa kita di dalam pertolongan Tuhan. Kita juga membawa di dalam doa untuk gereja-gereja kita yang berada di dalam persekutuan kita. Ada Pastor Glenn and Sandra Anderson di Kogbun, biar Tuhan menyertai, melindungi mereka. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita di Pulau Gadung. Ada Pastor Jack and Zoe Triono. Kita juga mau bawa di dalam doa Pastor Alan and Karen Taylor di Belfast. Kita mau percaya bahwa anugerah Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru, dan penyertaan Tuhan di dalam pelayanan hamba-hambanya ini, yang Tuhan mau pakai dengan sangat luar biasa. Kita mau beriman kepada Tuhan. Kita mau percaya untuk setiap apa yang akan Tuhan karyakan. Kalau saudara memiliki kebutuhan, silakan angkat tangan saudara, katakan itu di hadapannya pada saat itu. Juga terus berdoa untuk keluarga Pak Hari, untuk anak-anaknya, amin. Ada Kiki, ada Joshua, ada Rahel. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk keluarga-keluarga yang lain yang telah bersama dengan kita. Kita mau bawa di dalam doa untuk keluarga Bu Hana. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk keluarga Pak Hengki. Kita mengimani, percaya bahwa pertolongan Tuhan sungguh indah, sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari umat Tuhan, kalau saudara memiliki kebutuhan, jangan malu berkatakan di hadapan Tuhan pada saat ini. Angkat suara itu, amin, dengan beriman kepada Dia di dalam doa, dan kita mau melihat lawatan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk saat ini kami dapat beribadah di dalam Engkau. Kami mengingat Tuhan di dalam doa kami untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, untuk pemimpin kami di gereja kami ya Bapa. Ada Pastor Glenn and Sandra Anderson di Kogbun Tuhan, ada Pastor Jack and Joy Triono Tuhan di Pulau Gadung, ada Pastor Alan and Karen Taylor di Belfast Tuhan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin kami, dan Kau melawat Tuhan tempat pelayanan mereka. Ya Tuhan, kami percaya gereja yang bertumbuh Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang merespon dari setiap Tuhan apa yang Kau sampaikan Tuhan. Kami percaya kebenaran akan firman-Mu ya Bapa, dan sungguh luar biasa untuk kami ya Tuhan, senantiasa mengandalkan Engkau. Kami melihat keluarga Pak Hari yang ditinggalkan, ada Kiki, ada Joshua, ada Rahel Tuhan, tolong ya Bapa. Ada keluarga Bu Hana Tuhan, ada keluarga Pak Hengki Tuhan. Kami percaya pemulihan, dan Kau tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Kami yakin percaya kebangunan rohani terus terjadi di gereja kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan di dalam Engkau untuk jawaban dari setiap pergumulan kami. Engkau menjadikan kami pribadi-pribadi yang rindu untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kita dengan penucapan syukur. Kita percaya untuk setiap karya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita memuliakan namanya dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya, senang bersama dengan saudara di dalam ibadah pagi, dan kita ada ibadah sore jam 15.30. Hati yang selalu terbuka bagi Dia, dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Mari kita percaya untuk setiap apa yang akan Tuhan lakukan, khususnya di dalam perintisan gereja di tempat ini. Kita melihat kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Dan beberapa pengumuman bagi kita. Hari Rabu kita ibadah kembali seperti biasa di tempat ini, ibadah tengah minggu. Kita telah melewati masa-masa di mana kita ibadah di rumah, dan kita akan mulai ibadah pada hari Rabu jam 19.45. Pintu gereja selalu terbuka, dan senang bersama dengan saudara saat kita bersama-sama terbangun di dalam iman percaya, di dalam pengenalan kita akan Kristus Tuhan. Dan pada hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 10.30 untuk ibadah pagi, dan jam 15.30 untuk ibadah sore.
Jadi pintu gereja selalu terbuka 1 jam sebelumnya, dan mari kita tetap membangun komunikasi di dalam Tuhan. Mari kita berkomunikasi untuk kita dikuatkan satu dengan yang lain di dalam iman percaya, dan kita mau melihat apa yang akan Tuhan terus lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita mendoakan satu dengan yang lain, kita dikuatkan satu dengan yang lain di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Itu beberapa pengumuman bagi kita, dan pengumuman tambahan pada akhir bulan ini kita ada KKR bersama dengan Pastor Alvin dari The Door, akan melayani di gereja yang ada di Pulau Gadung, tepatnya di PTC lantai 1. Kita akan bersama-sama pada hari Jumat dan Sabtu, tepatnya jam 5 sore. Kita akan melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam ibadah KKR kita pada bulan Oktober ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Berbicara mengenai persembahan adalah berbicara bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap pemberian-pemberian melalui nilai keuangan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya ke-19, firman Tuhan berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita memberi karena Tuhan terlebih dahulu telah memberi kepada kita. Suatu takaran yang Tuhan berikan bagi kita adalah nilai bagaimana kita memiliki nilai ucapan syukur. Kesetiaan kita di dalam memberi, baik itu di dalam persepuluhan kita, akan terlihat di dalam bagaimana Tuhan memperkarakan sesuatu anugerahnya di dalam kehidupan kita. Setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Dia akan mempercayakan kepada kita. Jadi saya mendorong saudara, jangan menjadikan suatu beban. Saya tahu pada saat-saat ini kita memiliki banyak sekali pergumulan, khususnya pada masa-masa sulit ini. Tetapi dari sini kita bisa melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi lewat keuangan kita. Jadi kita memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan ada sukacita tersendiri saat kita mendapatkan berkat yang Tuhan selalu sediakan bagi kita. Sambil memberi, mari tangkap pujian, dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saja kami akan memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di dalam Engkau. Biarlah melalui persembahan kami dapat melihat dan merasakan kasih dan kuasa-Mu. Melalui persembahan kami melihat Tuhan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Suatu sukacita tersendiri yang akan kami rasakan Tuhan saat kami memberi dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberi, mari tangkap pujian bagi Tuhan. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku.
mungkin saat kita berada di dalam rumah Tuhan. Berapa minggu ini kita ibadah di rumah, ibadah online. Tapi saya yakin percaya bahwa kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun situasi kita pada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita yang menerangi jalannya kehidupan kami, yang menjadi terang ya Tuhan yang selalu terpancar di dalam kesaksian hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Kamu pakai hamba-Mu. Ya Bapa, apa yang kurang Engkau tambahkan Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus yang kami lakukan di tempat ini adalah untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lihat di sini adalah melihat poin, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Karena di situ kita lihat di situ bahwa apapun yang Tuhan lakukan adalah Dia memiliki suatu rancangan. Makanya sambil judul pada saat ini, pada pagi hari ini adalah rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, maka Tuhan punya rancangan damai sejahtera atas segala ciptaannya. Tuhan menciptakan pohon-pohon yang menghasilkan buah dan membuat suatu sukacita atau damai sejahtera bagi yang menikmati buah dari pohon-pohon tersebut. Demikian juga Tuhan menciptakan laut dan segala isinya. Dan saya yakin percaya bahwa ada damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Kita bisa berenang di lautan, kita bisa menikmati hasil dari lautan tersebut. Demikian juga Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dan memberikan suatu sukacita sendiri bagi kita, memberikan damai sejahtera bagi kita saat kita mengelola dari setiap apa yang Tuhan berikan. Jangan saudara salah paham juga mengenai ciptaan Tuhan, seperti contoh tentang nyamuk. Mungkin kalau kita lihat adalah nyamuk benar adalah merupakan ciptaan Tuhan. Nyamuk merupakan ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang ada di bumi ini, yang selalu memburu darah saya dan darah saudara. Gigitannya membuat gatal di badan kita dan seringkali ada bentok pada kulit kita. National Geographic menulis bahwa nyamuk menjadi salah satu hewan yang paling mengganggu manusia. Dengungannya bisa kita terbangun walaupun kita lagi tidur sangat nyenyak. Nyamuk bermanfaat bagi sumber makanan, atau sering kalau kita belajar tentang ekosistem, yaitu perputaran nilai kehidupan. Kita lihat di sini adalah makanan burung, kelelawar,
capung, dan katak. Sebenarnya nyamuk memiliki target utama, yaitu darah kuda, sapi, dan burung. Sebagian besar nyamuk betina membutuhkan protein yang diperoleh dari darah untuk mematangkan telurnya demi kehidupan kelangsungan generasinya. Ini kita lihat adalah bahwa sebenarnya semua ciptaan Tuhan itu memiliki fungsi di dalam kehidupan. Kenapa dikatakan di sini bahwa segala sesuatu, rancangan, ciptaan, apa yang Tuhan rencanakan selalu baik. Walaupun seringkali kita manusia, seringkali kita tidak mengerti dan tidak memahami mengenai hal-hal ini sebenarnya di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam pandangan, di dalam kehidupan kita, kehadiran kita di dunia ini adalah kita lebih dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Hal ini kita bisa membedakan di dalam sifat ciptaan Tuhan dengan ciptaan manusia yang lainnya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa ciptaan manusia adalah hanya bersifat final atau selesai, hanya menghasilkan suatu produk yang bisa kita lihat atau yang bisa kita gunakan pada saat itu atau untuk kebutuhan yang lain. Sedangkan ciptaan Tuhan belumlah final. Tuhan memberikan suatu proses dan terus berkarya melalui apa yang terjadi senantiasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ciptaan manusia tidak bisa bertumbuh, sedangkan ciptaan Tuhan bertumbuh, yaitu menghasilkan generasi demi generasi. Ciptaan manusia hanya bermanfaat untuk sedikit orang, atau kita bisa katakan hanya orang-orang yang mampu berada di dalam lingkungan tersendiri atau yang mampu membelinya. Sedangkan ciptaan Tuhan bermanfaat untuk semua orang. Yang keempat, ciptaan manusia, keindahannya ada batasnya, ada limitnya. Tapi kalau kita lihat ciptaan Tuhan, keindahannya tidak akan usang atau akan terus berlanjut. Setiap orang memiliki cita-cita atau suatu harapan-harapan dan keinginan-keinginan sejak kecil. Bahwa setiap kita bisa merancangkan apa yang disebut dengan kesiapan kita untuk kita dapat melihat masa depan kita. Orang tua kita seringkali menginginkan kita pada akhirnya untuk kita menjadi seperti apa yang dunia memberikan standar tentang nilai keberhasilan. Orang tua kita berjerih payah supaya kita bersekolah atau bisa menyelesaikan pendidikan kita setinggi-tingginya. Karena ini akan membantu kita untuk masa depan kita. Membuat suatu rancangan ketika kita sudah menyelesaikan, kita bisa bekerja, kita memiliki penghasilan, dan kita bisa mengumpulkan untuk menabung, dan kita fokus untuk masa depan kita. Alkitab berkata bahwa Allah memiliki rancangan tersendiri bagi kita. Alkitab dengan tegas menulis bahwa rancangan Allah tidak pernah untuk mencelakakan kita atau rencana yang gagal. Masalahnya bukanlah Tuhan tidak berkarya, bukannya Tuhan tidak mau melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, tetapi terkadang kita berkeras,
rancangan tersendiri yang hendak kita bisa selesaikan sendiri. Kita lihat di dalam Amsal pasal 19 ayat 20 sampai dengan 21. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Untuk itu penting bagi kita membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk kita bisa mengetahui rancangan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saya mengingat mengenai awal-awal saya mengenal tentang kekristenan. Benar, saya terlahir sebagai orang Kristen, tetapi bukan suatu jaminan. Saya belum mengenal tentang apa yang disebut dengan lahir baru. Saya tidak mengetahui apa yang harus saya lakukan sebagai orang percaya. Seperti kehidupan saya mengalir saja. Tetapi apa yang saya mau katakan kepada kita semua, ketika kita menyadari bahwa rancangan Tuhan itu sungguh indah, sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita, kenapa kita tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan di dalam rencananya yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita? Bulan yang lalu pastor senior kita, pendiri gereja kita, telah meninggalkan kita dalam usia hampir 91 tahun. Ketika menerima visi dan misi, dia tidak dalam posisi untuk mau melakukan sesuatu di dalam kehidupannya tersebut, tetapi dia bersemangat mendekatkan diri, melakukan segala sesuatu bagaimana supaya visi dan misi yang Tuhan telah berikan itu tergenapi di dalam setiap orang. Bagaimana supaya amanat agung itu, perintah Tuhan itu sampai ke ujung bumi. Dia tidak berkata, wah, saya bersenang-senang saja, ya cukup dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada saya, ya Tuhan percaya. Kalau dia hanya bersandar di dalam pemikirannya sendiri. Tapi puji nama Tuhan, kebenaran akan firman Tuhan telah sampai kepada kita pada saat ini di tempat ini. Karena ada suatu nilai, yaitu hubungan yang mendekatkan diri untuk berjalan dalam rancangan Tuhan, sehingga apa yang terjadi yang kita bisa melihat pada saat ini di hampir setiap negara, persekutuan kita atau gereja kita selalu ada. Saudara mau kemana? Di Singapura sekarang yang agak susah bagi kita untuk kita membuka persekutuan sekarang ada Pastor Gary Nugo sekarang. Ada negara baru sekarang, Bougainville, yaitu pecahan dari Papua Nugini. Sekarang gereja kita ada di sana. Di Timor Leste kita memiliki 3 gereja. Dan kita lagi mempersiapkan saat ini di Bali. Kita tahu bahwa segala sesuatu ini adalah karena rancangan Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Pastor Wayne Gereja. Untuk itu penting bagi kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu caranya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus bisa berseru dan berdoa
apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Doa merupakan komunikasi dua arah yang kita harus lakukan, karena Dia adalah Bapa kita, Allah kita, tempat kita menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita. Lewat doa kita tidak perlu takut mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Di dalam doa kita tidak perlu merangkai suatu kata-kata yang indah dan durasi yang lama di dalam doa kita, karena Tuhan melihat setiap hati dan ketulusan kita. Di dalam doa kita memiliki keberanian untuk melihat Tuhan berkarya nyata di dalam setiap kehidupan kita. Di situ kita bisa melihat apa rancangan-rancangan yang akan Tuhan lakukan, karena kita bisa memiliki komunikasi. Tiada yang mustahil. Tuhan bisa memakai saya dan saudara untuk kemuliaan bagi namanya. Tuhan tidak melihat kemampuan masing-masing kita, melihat dari apa yang disebut standar yang manusia tetapkan. Poin yang kedua yang kita bisa melihat bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, untuk kita bisa mengetahui rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu kita mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Berbicara tentang firman-Nya. Ketika kita di dalam pergumulan, seringkali kita tidak melibatkan Tuhan. Seberapa setuju dengan saya? Sering kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Kita mencoba menyelesaikan sendiri dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, dan tidak jarang kita menemukan jalan buntu atas pergumulan yang kita hadapi. Saya mau katakan kepada kita semua, jalan satu-satunya adalah kita datang kepada Dia. Dia akan memberikan kita kemampuan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, sehingga kita sanggup melewati masalah-masalah dan mendapat jalan keluar. Tuhan tidak pernah menyembunyikan diri kepada kita ketika kita menanggalkan segala yang tidak berkenan kepadanya. Kita bisa merangkum apa keinginan kita untuk kita dapat sampaikan kepada Tuhan. Karena saya yakin percaya bahwa Tuhan mengetahui setiap rancangan-rancangan bagi setiap kita. Dia mengetahui keadaan saya, Dia mengetahui keadaan saudara. Saudara yang di belakang, saudara yang di belakang, saudara yang di tengah, saudara yang di depan. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan. Tapi saya mau katakan, ketika Tuhan mengetahui rancangan tersebut, bahwa kita imani dan percaya bahwa rancangan damai sejahtera berasal daripada Tuhan. Tetapi seringkali manusia menjauhkan diri dari rancangan. Saya mengingat banyak sekali teman-teman saya yang meninggalkan pelayanan, mencoba untuk mencari jalan keluar di luar sana.
Walaupun saya sebenarnya tidak mau tahu lagi urusan mereka. Tapi seringkali ada seorang saudara berkata, saudara ini kehidupannya berada di dalam pergumulan. Oh, saudara ini terlibat masalah ini. Dan saya berpikir bahwa ketika dia meninggalkan pelayanan, ketika dia meninggalkan rencana Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupannya, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ternyata tidak salah, malah bertambah berada di dalam pergumulan. Puji nama Tuhan, amin. Senang bersama dengan kita yang berkumpul pada saat ini, yang terus setia melakukan segala sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan mau ubahkan, untuk Tuhan mau membentuk kehidupan kita, untuk Tuhan mau memperkarakan sesuatu di dalam kehidupan kita, untuk kita dapat mau melibatkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita, di dalam masa depan kita. Kita akan melihat ke depannya, karena Tuhan akan senantiasa memproses kehidupan kita, membangun iman percaya kita untuk kita dapat mendekatkan diri senantiasa kepadanya. Tuhan mau menginginkan kita untuk kita dapat merenungkan firman-Nya dan memiliki suatu hubungan yang baik di dalam doa dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya yakin percaya pada saat kita merintis pelayanan di tempat ini, saya tidak ada rasa ragu atau khawatir sekalipun tentang pelayanan di tempat ini. Saya yakin dan percaya bahwa ketika saya mengambil langkah, ketika kami mau melakukan segala sesuatu bersama Tuhan, Tuhan akan menolong. Bersama Tuhan, Tuhan akan memampukan dan akan menghasilkan gereja baru, akan menghasilkan pasangan-pasangan yang baru, yang akan merintis kembali, yang akan melakukan kembali, sehingga visi dan misi Tuhan itu terus berjalan. Saya tidak khawatir tentang kebutuhan, karena saya percaya bahwa Tuhan yang menyediakan. Saya ambil suatu contoh. Kita kemarin kesulitan di dalam layar kita, sering ada masalah karena proyektor kita mungkin pemakaiannya sudah lama, kita masih memakai proyektor yang lama. Tetapi Tuhan melakukan suatu terobosan. Tuhan memberkati kita memiliki sound system yang baru. Kita bisa melakukan segala sesuatu bagi pekerjaan. Tuhan tidak pernah memberikan suatu kekhawatiran di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki iman yang bertumbuh, iman yang mau melakukan kehendak Tuhan. Saya sendiri, amin, adalah seorang karyawan. Saya memiliki banyak sekali tanggung jawab. Seringkali, amin, saya mengalami juga apa yang disebut tekanan-tekanan di dalam pekerjaan. Tapi saya memiliki sukacita tersendiri bahwa saya melakukan segala sesuatu karena Tuhan menyertai. Saya harus mempersiapkan juga khotbah. Saya harus mempersiapkan juga hal-hal yang lain. Saya harus belanja untuk hal-hal yang ada di dalam pelayanan. Saya harus membayar tagihan-tagihan yang ada di dalam pelayanan. Dan saya merasakan ada suatu sukacita tersendiri ketika Tuhan berperkara di dalam setiap perkara-perkara ini. Puji nama Tuhan, amin. Pelayanan di tempat ini masuk pada bulan yang keempat. Merasakan suatu sukacita sendiri melihat bagaimana orang-orang diubahkan. Dan itulah
Tuhan memakai, menempatkan kita untuk berada di dalam Dia, untuk merintis kembali, membuka kembali, merebut kembali pekerjaan yang Tuhan yang dahulu telah mulai. Dan hal itu bukanlah gampang kalau kita bersandar di dalam pemikiran kita, kalau kita bersandar di dalam kemampuan kita. Tapi kalau kita bersandar bahwa bersama Tuhan ada rancangan yang indah, ada rencana yang Tuhan mau kehendaki. Untuk itu Tuhan mau kesiapan hati kita, Tuhan mau hati yang terbuka, Tuhan mau untuk rasa terbuka untuk melakukan segala sesuatu. Dan disitulah Tuhan berkarya di dalam apa yang Tuhan rencanakan. Saya percaya setiap kita di tempat ini, Tuhan memiliki rancangan yang indah. Saya mau katakan, jangan berkecil hati dengan apapun keadaan kita pada saat ini. Mungkin saudara berada di dalam pergumulan yang sangat luar biasa. Ada ketakutan-ketakutan dalam kehidupan saudara menghadapi masa-masa pandemi ini. Mungkin saudara memiliki ketidakpastian di dalam pekerjaan saudara, ketidakpastian di dalam masa depan. Saya mau katakan, firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera bagi setiap yang memberikan hidupnya untuk Tuhan mau membentuk. Karena setiap ciptaan Tuhan memiliki fungsi yang sangat baik. Apalagi kita dalam ciptaan Tuhan memulai hal yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita bertekun melakukan lebih giat lagi untuk bersama dengan Tuhan. Saudara melihat kisah Ayub, proses yang dia alami sangat-sangat luar biasa. Kehilangan yang dia dapatkan. Tetapi pada akhirnya Ayub pasal 42 ayat kedua berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Katakan dengan iman, aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan saya, dan tidak ada rencanamu ya Tuhan yang gagal. Mari imani dan percaya. Katakan dengan segenap hati saudara, katakan dengan iman saudara, Ayub telah mempraktekkan sendiri, telah melihat sendiri. Untuk itu firman Tuhan mencatat di dalam Ayub pasal 42 ayat kedua, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mari kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Mari kita terus berada di dalam doa. Mari kita terus berada di dalam saat teduh di dalam Dia. Mari kita terus berada di dalam ibadah di dalam Dia. Apapun keadaan kita, mari kita tetap bertekun, karena jerih payah kita tidaklah sia-sia. Kita mau melihat orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum mengenal akan kasih Kristus, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan di luar sana. Kita bisa menjangkau mereka di dalam kesaksian kita. Kita bisa mengundang mereka untuk melihat apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk di dalam setiap pertemuan ibadah kita, kita bisa melakukan. Kita bisa mengundang saudara kita. Kita bisa mengundang teman-teman kita. Mari katakan kepada mereka bahwa Tuhan memiliki rancangan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saudara. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam masa lalu saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Katakan ini. Katakan Tuhan sanggup memberikan masa depan yang indah di dalam kehidupan.
Karena kita sendiri telah merasakan, karena kita sendiri telah melihat. Seperti Ayub mencatat di dalam kisahnya bagaimana penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Hal yang sama terjadi juga di dalam kehidupan kita. Kita akan berkata, aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal di dalam kehidupan saya. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Bapa untuk acara ibadah kami pada saat ini. Terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang Kau karyakan dalam kehidupan kami. Engkau menguatkan iman percaya kami. Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa bersandar di dalam Engkau. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, biarlah Tuhan Kau bicara di dalam setiap undangan yang Kau berikan bagi kami. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin saudara baru pertama kali menyaksikan acara ini, atau pertama kali saudara bergabung bersama kami dalam pertemuan ibadah di tempat ini. Saya mau katakan kepada kita semua, inilah ibadah berbicara tentang kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan tidak mau ciptaannya mengalami apa yang disebut dengan kegagalan. Karena dari awalnya firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kegagalan. Kalau saudara pada saat ini saudara merasa bahwa saudara telah gagal di dalam kehidupan saudara, tapi saya mau katakan kepada saudara, mungkin itu karena saudara masih hidup di dalam dosa, saudara hidup di dalam keterikatan, saudara hidup di dalam belenggu-belenggu dosa, saudara masih hidup di dalam kemampuan atau bersandar di dalam kemampuan pemikiran sendiri. Tapi saya mau katakan jawaban yang sesungguhnya adalah Tuhan memberikan undangan bagi saudara untuk saudara mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Saudara bisa menanggalkan segala beban-beban. Saudara bisa menanggalkan keterikatan-keterikatan. Saudara bisa melepaskan semuanya itu. Karena Tuhan Yesus telah menebus saudara di atas kayu salib. Sehingga bagi setiap yang percaya kepada-Nya mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan pengampunan. Hal yang sederhana yang saudara lakukan adalah saudara bisa mengangkat tangan dan berkata, ini aku Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya tahu Tuhan, saya manusia berdosa. Saya mau meninggalkan segala dosa saya. Saya mau hidup baru di dalam Engkau. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Kalau saudara setuju dengan saya, saudara bisa mengikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, ini aku. Saya manusia berdosa. Saat ini, setelah saya mendengarkan firman, saya mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau saat ini, selamanya, sampai selamanya. Hadir dalam hidupku. Saya tahu Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib karena dosa-dosa saya. Ampuni saya pada saat ini. Saya mau meninggalkan semuanya. Jadikan saya manusia yang baru, yang hidup berkenan di dalam Engkau. Saya mau serahkan masa depan saya, pekerjaan saya, rumah tangga saya, apapun yang menjadi pergumulan saya mau bawa di dalam Engkau. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Berkati masa depan saya. Saya mau melayani Engkau Tuhan. Saya mau melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama. Dalam nama Tuhan
sebelum kita meninggalkan tempat ini, altar dibuka. Kalau saudara mau maju, kalau saudara mau berperkara, kalau saudara mau menyampaikan isi hati saudara, mari maju ke altar sebelum kita meninggalkan tempat ini. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang kau berikan bagi kami, untuk kami dapat ya Tuhan merenungkan Tuhan apa karya-Mu. Haleluya. Ya Allah yang hidup, ya Allah yang berkarya, Tuhan penyertaan dosa-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh anugerah-Mu Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan di tempat ini adalah melakukan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya selalu baru di dalam kehidupan kita. Kalau saudara yang telah mengambil keputusan untuk mau mengikuti Tuhan, saya mendorong saudara, mari bangun terus bagi Tuhan. Di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada harapan. Kita akan bertemu di dalam ibadah kita selanjutnya. Dan saya mendorong saudara, mari tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau tidak begitu penting, saudara jangan seperti itu pergi kemana-mana. Atau saudara ada sakit di dalam tubuh saudara, kita bisa bantu di dalam doa. Kalau saudara tidak bisa menyaksikan atau tidak bisa hadir di dalam pertemuan ibadah, saudara bisa tetap menyaksikan di channel YouTube. Kalau saudara ada pergumulan, ada kesulitan, silakan menghubungi kami. Sangat senang untuk bisa berbagi kesaksiannya, apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kami. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Ibadah yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih kami dapat merasakan berkat yang berasal daripada-Mu. Dan saatnya kami meninggalkan tempat ini. Berkati fellowship kami, tibakan kami ke rumah kami masing-masing, dan pertemukan kami kembali di dalam ibadah-ibadah berikutnya. Apa yang kami dengar, biarlah segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Jadikan kami ya Tuhan manusia-manusia yang bernilai di hadapan-Mu. Kami mau membawa kesaksian dan kami menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Berkat damai sejahtera yang akan melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali. God bless.